Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali di pertemuan ke-9 demokrasi di Indonesia pada bagian kedua, di mana pada bagian pertama kemarin sudah dijelaskan di akhir semester sebelum UTS. Kali ini kita akan membahas perjalanan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi dari pendiri NKRI, jadi perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini telah menghasilkan jumlah kemajuan yang berarti dari segi prosedural, baik itu dalam pemilihan legislatif, presiden maupun kepala daerah yang berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis dalam suasana yang damai. Di sini juga demokrasi yang terjadi saat ini menjamin adanya kebebasan di antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat, berserikat jauh lebih baik dibanding dengan masa Orde Lama maupun terutama pada masa Orde Baru. Mengenai demokrasi ini, para pendiri negara kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang nantinya akan didirikan pada waktu itu hendaknya adalah dalam bentuk negara demokrasi. Di sini ada kesamaan pandangan maupun konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan kedaulatan. Ini dirumuskan oleh The Founding Father atau para pendiri negara kita seperti yang ada di bukunya Franz Magnus Suseno, bukan Santoso Suseno ini. Demokrasi Indonesia modern ini menurut Muhammad Hatta itu harus meliputi 3 hal, yaitu adanya demokrasi politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Makna dari politik itu sendiri, di mana suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, atau wujudnya proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Dengan makna ekonominya, yaitu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan kesehariannya ini. Tanpa adanya ekonomi, maka proses kehidupan manusia akan terganggu, sehingga diperlukan demokrasi di bidang ekonomi. Dengan demokrasi sosial di mana makna sosialnya yaitu perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri, orang lain. Kesadaran akan timbul dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya dalam kehidupan di masyarakat. Jadi demokrasinya ada 3, demokrasi politik, jadi berpolitik sesuai prosedur, ekonomi, dapat memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari sehingga proses kehidupan manusia dapat berjalan lancar dan tidak terganggu. Yang terakhir adalah demokrasi dalam makna sosial, yaitu demokrasi yang menjamin kesadaran interaksi sosial manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan di masyarakat. Berbicara mengenai demokrasi Pancasila, di sini akan diartikan secara luas maupun secara sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila ini berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini dianggap sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia maupun sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah maupun sebagai cita-cita bangsa. Dengan cara sempit, demokrasi Pancasila ini dimaknai dengan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini yang dimaksud adalah pada badan legislatif atau tertuang dalam sila keempat secara sempit. Di sini ada pertanyaan mengapa demokrasi sangat penting bagi suatu negara. Dapat dijelaskan bahwa demokrasi ini penting bagi suatu negara karena demokrasi merupakan salah satu jenis bentuk pemerintahan di negara yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Jadi demokrasi ini penting di bentuk pemerintahan di negara yang memegang peranan penting ini, maksudnya. Yang kedua, tanpa adanya demokrasi di suatu negara, segala sesuatu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan hancurlah negara tersebut. Jadi pemerintah tanpa adanya sistem demokrasi dalam pengaturannya, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakatnya akan tidak terjamin sehingga negara tersebut akan hancur. Ini yang dikatakan oleh Lincoln. Dalam pelaksanaannya ada 5 pilar demokrasi Pancasila agar dapat tetap terus berkembang. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan, kemudian demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia dan mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Keempat adalah demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, dan yang terakhir adalah yang menjamin otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Ada 5 manfaat demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu menjamin hak dasar negara dan hak dasar warga negaranya. Jadi demokrasi ini manfaatnya yang pertama itu untuk menjamin hak yang paling dasar dari negara maupun warga negaranya. Ini dilakukan secara terbuka agar dapat mengatasi semua masalah, di mana dalam pelaksanaannya terkadang adanya masalah-masalah mengenai hak asasi manusia ini terjadi karena tidak adanya kebebasan yang dapat mewujudkan keterbukaan. Yang kedua, harus ada kesetaraan setiap warga negara. Jadi di sistem negara demokrasi ini mengedepankan kepentingan rakyat dengan menomorsatukan rakyat. Karena kekuasaan tertinggi negara dimiliki oleh rakyat. Yang ketiga, adanya pemenuhan kebutuhan umum. Jadi dalam sistem demokrasi ini, dianggap kebutuhan masyarakat secara umum ini dapat terpenuhi jika aspirasi rakyat ini secara umum tersalurkan. Sehingga rakyat akan menjadi puas karena kebutuhannya atau aspirasinya dapat diwujudkan. Yang keempat adalah adanya pembaruan kebijakan sosial. Kebijakan pemerintah dibuat sesuai dengan keinginan rakyat, ini maksudnya. Setiap kebijakan yang dilahirkan harus berdasar pada keinginan rakyat. Akan tetapi suatu kebijakan memiliki tenggang waktu karena dimungkinkan adanya dinamika atau perkembangan yang terjadi. Yang kelima adalah mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator. Jadi dengan demokrasi ini rakyat lebih berperan dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Jadi nggak ada pemerintah yang semena-mena. Selanjutnya adalah menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena pemerintah hanyalah sebagai wakil rakyat. Dia yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat dan diatur dalam konstitusi atau undang-undang. Apa pengertian demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan demokrasi sebagai sikap hidup? Jadi dari awal kita jelaskan bahwa demokrasi itu ada 3,
sebagai sistem politik, yang kedua bentuk pemerintah, dan yang terakhir adalah sikap hidup. Jadi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ini adalah kualitas dan kuantitas dalam artian jumlah orang berkuasa yang berarti untuk siapa kekuasaan dijalankan, bentuk pemerintahnya apa. Jadi bentuk pemerintahan ini ada 3, yaitu monarki atau berbentuk kerajaan, aristokrasi, dan demokrasi. Dengan demokrasi sebagai sikap hidup, itu berisi nilai-nilai yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap orang di suatu negara. Ini memerlukan sikap hidup warganya yang demokratis. Dengan demokratis merupakan suatu keyakinan, ada prinsip utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan dan kehidupan yang berdemokratis. Jadi demokrasi sebagai sikap hidup ini diyakini setiap warga negara yang tinggal di negara tersebut memiliki sikap hidup demokratis, sehingga negara tersebut punya keyakinan prinsip yang dijabarkan akan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan kehidupan yang demokratis juga. Praktek demokrasi di Indonesia ini berhubungan dengan periode demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam buku Miriam Budiarjo ini menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah ini mulai sebelum Indonesia atau pada awal Indonesia berdiri sampai pada masa Orde Baru ini dapat dibagi dalam 3 masa. Yang pertama, demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan, revolusi kemerdekaan, parlementer, dan demokrasi terpimpin. Setelah Orde Baru itu ada 2 lagi, yaitu demokrasi pada masa Orde Baru dan demokrasi pada saat ini. Pada masa pertama, tahun 45 sampai 59 ini dinamakan dengan demokrasi konstitusional. Ini menonjolkan peranan parlemen partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Sebuah sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja setelah melakukan pilihan presiden. Ini intinya pada masa pertama. Pada masa revolusi, awal-awal demokrasi, itu hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi Indonesia itu yang pertama adalah political franchise yang menyeluruh. Jadi pada waktu itu semua punya politikal yang sama. Yang kedua, presiden secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlementer. Ketika parlementer ini, presiden mempunyai kemungkinan untuk jadi diktator, sehingga harus dibatasi kekuasaannya dengan membentuk KNIP agar tidak terlalu bersifat parlementer. Dengan maklumat presiden, maka dimungkinkan terbentuknya jumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik Indonesia. Wakil presiden pada waktu itu adalah Muhammad Hatta. Isi maklumatnya dari Pak Hatta ini adalah maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 45 bahwa KNIP ini diubah menjadi lembaga legislatif. Ini agar dapat membatasi kekuasaan presiden. Kemudian 3 November mengeluarkan lagi maklumat tentang pembentukan partai politik. Dan maklumat pemerintah tanggal 14 November tentang
perubahan sistem pemerintahan presidensil, jadi dulu pertama itu presidensil, menjadi parlementer. Kemudian perjalanan demokrasi parlementer pada tahun 50 sampai 59 ini diawali dengan kabinet Natsir. Ini berlangsung 1 tahun. Kemudian ada kabinet Sukiman dan Suwiryo, juga 1 tahun. Tahun berikutnya adalah Wilopo. Tahun berikutnya adalah kabinet Ali Sastroamidjojo, bertahan 2 tahun. Kemudian kabinet Burhanuddin Harahap, ini juga bertahan 1 tahun. Dilanjutkan kemudian kabinet Ali Sastroamidjojo, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda sebelum berubah ke sistem politik yang berikutnya. Dampak demokrasi parlementer ini ada 2. Dampak positifnya ini suasana demokratis lebih hidup di Indonesia. Yang kedua adalah mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar, karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa. Yang ketiga, dapat menempatkan kalangan sipil untuk maju sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Dengan dampak negatifnya, adanya partai-partai yang cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bukan kepentingan rakyat, dan ada kecenderungan persaingan tidak sehat, baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa upaya saling menjatuhkan. Pada masa kedua, tahun 59 sampai 65, ini disebut dengan demokrasi terpimpin, di mana dalam pelaksanaannya banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Jadi demokrasi terpimpin itu tahun 59 sampai 66 itu mulai lahir dengan adanya dekret presiden, di mana dekret ini berisi 3, yaitu pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Ini setelah KMP, Indonesia pada waktu itu berbentuk negara federal dan kembali ke NKRI. Dekret yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPAS. Sangat penyimpangannya, presiden ini lebih powerful, di mana segala bentuk kekuasaan dan keputusan di tangan presiden. Adanya konsep Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Kemudian adanya pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kelemahan selanjutnya adalah, atau penyimpangannya adalah, anggota-anggota MPRS diangkat oleh presiden bukan melalui pemilu. Kemudian kedudukan presiden ini berada di atas MPRS pada waktu itu, dan pembubaran DPR dengan pengangkatan ketua DPR GR menjadi menteri negara oleh presiden. Sedangkan situasi politik pada waktu demokrasi terpimpin saat itu adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian anggota ABRI dan PKI mengisi kursi pemerintahan. Ini sangat bertentangan ketika ada anggota ABRI masuk ke dalam posisi pemerintahan. Ajaran komunis makin meluas melalui konsep Nasakomnya. Kemudian mengaburnya sistem kepartean, dan yang terakhir adalah adanya larangan kebebasan pers. Kondisi ini berakhir, atau periode demokrasi terpimpin ini berakhir ketika terjadi pemberontakan G30S, sehingga dikeluarkannya Super Semar pada tahun 1966. Pada masa ketiga,
yaitu 65 sampai 98 sebelum reformasi itu dinamakan dengan demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial juga, di mana presiden juga lebih powerful. Pada masa keempat Republik sampai sekarang itu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek hukum yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia atau masa Orde Baru ini. Jadi demokrasi pada masa Orde Baru ini dimulai pada 68 sampai 98 dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno pada periode sebelumnya. Tujuannya itu adalah merubah politik yang otoriter menjadi lebih demokratis. Kelebihan pada masa Orde Baru ini berhasil melaksanakan program transmigrasi, melaksanakan program KB, memerangi buta huruf, dengan adanya gerakan wajib belajar dan gerakan orang tua asuh. Kekurangannya tetap masih ada pembatasan hak politik rakyat, presiden lebih powerful dengan kekuasaan yang terpusat, pemilunya tidak demokratis, hanya ada 3 partai, adanya KKN yang merajalela. Orde Baru ini berjalan lama selama 32 tahun, berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh mahasiswa itu berhasil menekan Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 98. Dengan demokrasi pada masa sekarang ini adalah demokrasi reformasi yang berarti membuat atau menjadikan perubahan lebih baik. Ini dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewujudkan tujuan dari reformasi tersebut, maka B.J. Habibie pada waktu itu sebagai wakil presiden yang diangkat menjadi presiden, itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya kebijakan politik, ekonomi, dan kebebasan menyampaikan pendapat dan pers, serta adanya pelaksanaan pemilu secara langsung. Kesimpulannya, demokrasi parlementer itu tahun 50 sampai 59 itu dapat dianggap merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia, di mana arti parlementer adalah sebuah sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi kabinet pada waktu itu dipilih oleh legislatif. Dengan pada masa terpimpin 60 sampai 65, ini masa di mana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan besar pemimpin revolusi. Dalam hal ini adalah Presiden Soekarno. Sehingga belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal, maka Presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu demokrasi terpimpin. Dengan pada masa Soeharto ini dikenal dengan demokrasi Pancasila yang dijelaskan tadi. Ini diawali dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan pada waktu itu Soeharto menggantikannya menjadi presiden. Selanjutnya adalah masuki Orde Reformasi atau 98 sampai sekarang. Reformasi ini adalah proses perubahan sistem atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengganti tatanan yang baru, kehidupan yang baru. Dengan harapan perubahan, perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Jadi kesimpulannya demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Karena demokrasi ini merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat
di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, dan menegakkan rule of law, serta adanya pemerintahan yang menghormati hak kelompok minoritas, dan yang terakhir, masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam perjalanannya ada 4 demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu pada masa revolusi kemerdekaan yang pertama, parlementer kedua, terpimpin ketiga, orde baru, dan yang terakhir adalah reformasi yang sekarang berjalan. Apa pengertian demokrasi konstitusional? Jadi demokrasi konstitusional ini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintahannya terlepas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Di mana kekuasaan dalam demokrasi konstitusional ini, rakyat lebih terlihat sebagai penguasa negara, karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Sampai di sini dulu pertemuan tentang demokrasi kita. Jika ada pertanyaan, silakan langsung mengontak langsung nomor WA daripada asisten dosen, dan untuk absensi nanti kita akan memberikan tugas melalui siakat dan itu dianggap sebagai pengganti absensi. Demikian, sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat.